Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan materi pada minggu lalu. Baik, sebelumnya kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Silahkan kepada ketua muridnya untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jika misalkan ibu punya gula di dalam air, kemudian ada kopi yang sudah diseduh dengan air, kemudian ada susu cair. Nah, coba kalian ada yang tahu nggak apa sih yang membedakan dari ketiga spesies tersebut? Nah, iya, hampir mendekati benar ya. Jadi, materi kali ini tuh erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, di mana hari ini kita akan belajar mengenai koloid. Nah, koloid ini sangat banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari. Misalkan koloid yang sangat dekat dengan kita itu adalah air. Nah, air PDAM yang kita gunakan sehari-hari itu dalam proses pengolahannya itu menggunakan prinsip dari koloid. Kemudian ada asap, ada kerupuk, ada agar-agar, dan masih banyak lagi prinsip koloid yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan melalui pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan dari perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi dari jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Kemudian siswa dapat menjelaskan sifat-sifat koloid seperti efek Tyndall, koagulasi, dialisis, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis. Kemudian, siswa dapat menjelaskan perbedaan dari koloid liofil dan koloid leopolb. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya silakan siswa untuk bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Jika sudah, maka silakan mengamati video yang akan ditayangkan melalui proyektor. Dan ini ada LK yang harus kalian kerjakan. Nah, berdasarkan pengamatan video barusan, coba apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, kalian simak terlebih dahulu demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan demonstrasi tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari informasi mengenai perbedaan dari koloid dengan larutan dan suspensi, kemudian sifat-sifat koloid, jenis-jenis koloid. Baik, sekarang kalian silakan untuk menyimpulkan hasil diskusi yang barusan kalian lakukan. Kemudian, untuk sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan kembali gak sifat-sifat dari koloid, kemudian jenis-jenis dari koloid itu sendiri apa saja dan contohnya. Ya, boleh satu lagi. Coba siapa lagi yang bisa? Nah, iya, terima kasih ya kepada kalian yang sudah menyebutkan tadi. Jawaban kalian tuh sudah benar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, sebetulnya koloid ini apa sih gitu ya?
Koloid ini merupakan campuran yang terdiri dari fase terdispersi, dan fase pendispersi, di mana berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi ini terdapat beberapa jenis dari koloid, yaitu seperti sol, ada emulsi, ada juga buih, dan ada juga aerosol. Nah, untuk selanjutnya itu, adapun perbedaan antara koloid dengan larutan dan suspensi itu berdasarkan ukuran partikelnya. Koloid ini memiliki ukuran partikelnya itu 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan untuk larutan sendiri itu memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Dan untuk suspensi sendiri memiliki ukuran lebih dari 100 nanometer. Sedangkan berdasarkan bentuk fisiknya itu, koloid ini cenderung keruh dan secara makroskopiknya itu homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra maka terlihat heterogen. Sedangkan untuk larutan sendiri itu jernih dan homogen, dan untuk partikelnya itu tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan untuk suspensi sendiri itu keruh dan heterogen, dan partikel zat terlarutnya itu dapat diamati langsung dengan mata. Selanjutnya, berdasarkan kestabilan, larutan itu sangat stabil sehingga tidak bisa dipisahkan. Sedangkan untuk koloid sendiri itu suka terpisahkan, tetapi tingkat kestabilannya itu di bawah larutan. Sedangkan untuk suspensi sendiri itu mudah terpisah sehingga terjadi endapan karena suspensi ini tidak stabil. Nah, untuk selanjutnya itu ada sifat-sifat dari koloid itu sendiri. Yang pertama itu ada efek tindal, di mana efek tindal ini merupakan suatu gejala pemantulan atau penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kemudian yang kedua itu ada dialisis, di mana dialisis ini merupakan proses pemisahan ion-ion pengganggu dari partikel koloid. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi ini sendiri merupakan penggumpalan oleh partikel koloid. Nah, contohnya itu pada saat kita merebus telur. Nah, telur itu menjadi padat saat sudah direbus. Nah, itu merupakan contoh dari koagulasi. Baik, selanjutnya ada koloid liofob dan koloid liofil. Nah, koloid liofob ini yaitu koloid yang tidak mengabsorpsi mediumnya, sehingga ia mudah terkoagulasi. Sedangkan koloid liofil itu sendiri yaitu koloid yang mudah mengabsorpsi mediumnya sehingga sukar terkoagulasi. Nah, baik, sudah paham ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat, dan kalian silakan mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.